Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John itu. Oke guys, di kesempatan yang berbahagia ini, sungguh sangat berbahagia ini, saya akan share ya kepada teman-teman apa saja sih bang yang mesti kita cek setelah kita ganti LCD touchscreen. Nah, di tanganku ini ada HP Vivo V20 SE. Nah, ini baru ganti LCD touchscreen-nya. Ini LCD yang lamanya yang udah kita ganti, dan ini udah kita pasang LCD touchscreen yang baru. Dan untuk video tutorial pembukaan LCD yang lama, kemudian pemasangan LCD yang baru, dan pengelemannya nanti linknya aku taruh di deskripsi. Silahkan ditonton saja. Nah, di video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman. Ini kita akan mengecek sebelum nantinya ini saya kasihkan sama pelanggan saya guys. Kita pastikan benar-benar semuanya sudah oke, baru kita kasihkan. Oke? Yang di sini yang mesti kita cek dulu adalah LCD itu sendiri, touchscreen itu sendiri, kemudian ada juga beberapa kayak sensor, apakah sensor itu tertutup, dan ya saya pernah mengalaminya ketika mengganti LCD touchscreen HP orang gitu kan, sensor tertutup sehingga kalau kita nelpon layarnya ini otomatis mati sendiri guys ya. Tapi jangan khawatir kalau teman-teman menemui hal itu. Nah, saya akan bagikan juga solusinya, videonya juga sudah saya buat terkait hal itu. Nanti linknya aku taruh di deskripsi, yang dimana saya ganti LCD orang, sensornya ketutup gitu kan, tetap akan ada solusinya. Silahkan cek deskripsi. Oke, di sini kita akan mengecek semua itu, dan kita akan mengecek juga brightness atau kecerahan atau kontrasnya, kemudian tampilan fisik. Ya mungkin itu saja sih, nggak ada yang dicek yang lebih lanjut lagi. Nah, kayak jaringan, kamera itu nggak terdampak ketika kita ganti LCD touchscreen. Nah, kecuali pas kamu membongkar HP, ada yang tercongkel, ada yang kabelnya putus gara-gara membongkar HP. Nah, mungkin ya bisa saja terjadinya gangguan terhadap hal-hal yang lain. Tapi selama kamu mengganti LCD touchscreen itu nggak ada yang tercongkel atau kabelnya sobek atau kabelnya putus, ya selama nggak ada itu ya nggak usah dicek yang lain-lain kayak kamera apa jaringan kayak gitu kan. Tapi kalau mau dicek ya nggak apa-apa juga sih. Nah, oke. Di sini saya akan sharing kepada teman-teman apa saja yang harus kita cek. Tadi saya sudah menyebutkannya. Baiklah, di sini kita akan mengecek terlebih dahulu LCD touchscreen-nya atau touchscreen dan LCD-nya. Dan di sini saya sengaja meminta sandinya guys ya, sandi sama yang punya HP ini guna untuk mengecek kondisi LCD touchscreen yang saya pasangkan ini. Jangan sampai nantinya setelah kita pasang dan kita kasihkan ternyata terdapat hal-hal yang misalkan terjadinya gangguan apa gitu kan. Nah, itu mesti kita cek dulu, dan ini saya nggak ngasihkan HP ini kepada pelanggan sebelum nantinya kita udah benar-benar memastikan sepasti-pastinya kalau ini nggak ada yang rusak atau ada gangguan. Ya kayak gitu. Baiklah, kita akan mengecek dulu LCD-nya. Nah, sebenarnya untuk HP-HP itu seperti HP Vivo ini memiliki kode dial yang dimana kita bisa mengecek HP ini, yaitu untuk HP Vivo ya, bintang pagar 558 pagar. Nah, tapi di sini nggak ada pengecekan touchscreen-nya. Nah, di sini coba kita pilih kisi test. Nah, oke, kisi test ini F kisi test. Nah, di sini saya cari nggak ada pengecekan LCD touchscreen, sehingga di sini kita mendownload aplikasi guys ya. Oke, kita mendownload aplikasi di Play Store ya. Nah, ini untuk pengecekan touchscreen-nya. Oke. Nah, ini untuk pengecekan touchscreen-nya ini aplikasinya bermacam-macam banyak, tapi saya download yang ini guys ya. Intinya kita bisa mengecek touchscreen-nya, dan juga untuk kesensitifannya. Ini sensitif banget guys ya, layaknya ori pabrik. Oke. Jadi kita cek dulu sebelum kita nantinya kasihkan sama pelanggan. Kayak gitu. Nah, ini kalau sudah penuh ya, dan ini akan terkembali otomatis, itu menandakan bahwasanya touchscreen-nya berfungsi semua.
Oke. Oh, ini kita penuhkan. Tinggal sebiji lagi. Coba. Tek. Nah, tes lulus tulisannya. Nah, menandakan bahwasanya touchscreen-nya berfungsi semua. Oke, kemudian kita akan mengecek LCD-nya. Nah, ini screen test. Oke, ini ku downloadkan juga di Play Store. Dan di sini, nah ini noda-noda ini bekas lem yang tercecer. Nah, begitu pelindung layar sementaranya ini kita lepas, nantinya yaitu akan bersih kembali guys ya. Nanti aja setelah pemasangan tempered glass. Oke, nah warna merah dan juga lewat pengecekan satu warna kayak gini kita tahu nih kualitas LCD yang ditampilkan. Nah, semakin bagus warna yang ditampilkan, semakin bagus juga gambar yang dihasilkan oleh LCD ini. Dan juga kalau misalkan ada tompel-tompel atau ada bercak-bercak di LCD-nya ini, itu akan jelas kelihatan lewat pengecekan satu warna kayak gini. Nah, sebenarnya kalau lewat gambar-gambar wallpaper itu nggak terlalu kentara kalau ada tompel-tompel apa gitu kan, kalau ada noda-noda. Nah, itu nggak begitu kentara karena banyak motifnya guys ya di gambar wallpaper itu. Oke, di sini tuh warna hijau, warna biru. Nah, sebenarnya ini yang kotor-kotor ini adalah pelindung layar sementaranya saja. Nah, itu guys. Nah, ini tidak ada bercak-bercak apa gimana gitu kan. Nah, warna-warnanya oke-oke saja. Ya, tidak ada LCD yang ketekan atau terang di daerah tertentu. Hanya saja pada bagian bawah ini, kalau teman-teman jeli, ya, bagian sini mungkin ini adalah efek dari lampu LCD yang berada di bawah sini. Nah, ini nggak apa-apa guys ya, wajar saja, namanya juga SuperPad ya. Memang ada yang kayak gitu, tapi itu nggak begitu kentara sih, masih sangat wajar, masih sangat bagus-bagus saja. Oke, pengecekan LCD touchscreen sudah, kemudian kita akan mengecek brightness atau kecerahan. Nah, kecerahannya main, dan ya tampilan fisik juga kita cek guys ya, tampilan fisik apakah ada cahaya yang bocor dari pinggir kiri kanannya ini, ternyata tidak ada. Nah, ini teman-teman bisa lihat tidak ada cahaya yang bocor. Nah, ini lemnya sedikit agak kelihatan karena untuk LCD touchscreen yang SuperPad yang kupasangkan ini agak tebel, agak sedikit tebel dari yang ori pabriknya. Dan juga khusus HP Vivo V20 SE ini, di sininya terdapat lubang-lubang. Maksudnya lubang-lubang, tapi di sini kacanya nggak tembus. Nah, coba kalau cahaya itu tembus, dan di sini adalah sensor ya. Nah, ini adalah proximity sensor atau sensor telepon. Ini khusus Vivo V20 SE ini ya. Nah, biasanya kan untuk sensor HP-HP lain itu kan di atas sini tuh, di atas touchscreen ini. Tapi ini malah di dalam touchscreen ya, agak sedikit ke dalam. Nah, mungkin ada 1,5 cm lah dari atas sini. Nah, disinilah letak proximity sensornya, dan ini adalah sensor sidik jari. Jadi, yang kupasangkan ini yang SuperPad, saya berusaha mencari yang kualitas yang seperti ini, itu di toko tempatku membeli itu kagak ada. Nggak tahu nanti guys ya. Nah, yang SuperPad itu ini nggak ada cahaya yang tembus kayak gini. Jadi, proximity sensornya nggak berfungsi, kemudian sidik jarinya nggak berfungsi. Tapi ini sudah dikonfirmasi sama yang punya HP, dan yang punya HP setuju saja terkait hal itu, yang dimana sensor nggak berfungsi, kemudian sidik jari nggak berfungsi. Dia masih bisa menggunakan sandi untuk mengunci layarnya. Nah, sementara kayak proximity sensor itu nggak berfungsi, tapi nggak apa-apa, minimal dia tidak tertutup. Kalau tertutup, itu biasanya
Ya, kalau kita nelpon, layarnya otomatis mati ketika kita nelpon. Nah, baiklah, di sini saya akan mencoba menelponnya. Jadi, untuk proximity sensornya nggak berfungsi, tapi tidak juga tertutup. Nah, oke, saya akan tes nelpon. Ini saya sudah pasangin SIM card. Tuh, coba kita angkat. Dan, tuh. Sensor tidak berfungsi guys, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau ini HP ku ini berfungsi. Kayak gitu kalau sensor berfungsi. Kalau kita dekatkan tangan kita, layarnya otomatis mati. Tapi apabila setelah ganti LCD dia tertutup, tanpa kita dekatkan tangan kita, dia akan mati layarnya. Nah, untuk HP di tanganku ini, nah kalau misalkan kita nelpon, layar LCD-nya pengen kita matikan, tinggal kita tekan tombol on off kayak gitu. Ini bisa dan udah saya tes, udah saya coba guys ya. Jadi walaupun tanpa sensor sekalipun itu sebenarnya nggak masalah. Dan juga untuk sidik jarinya nggak bisa. Coba. Tapi kata orang yang punya HP itu nggak apa-apa, nggak masalah. Coba kita ke keamanan. Nah kalau HP lain guys, untuk sidik jarinya atau fingerprint pin kadang ada yang di samping sekaligus tombol on off, ada yang di belakang, tapi ini di sini. Nah, di sini. Ini letaknya guys ya. Nih keamanan. Coba sidik jari. Coba kita masukkan sandi. Kemudian ini mulai memasukkan dan di sini. Nih pas berletaknya di sini. Nah, tuh nggak bisa. Karena sensornya ini untuk LCD-nya ini tertutup guys ya. Tidak tembus cahaya. Nah, itulah yang seperempat. Dan ini khusus HP Vivo V20s. Dan ini sudah terkonfirmasi. Saya udah bilang dan bilang orangnya nggak apa-apa. Demikian, ini udah pengecekannya udah selesai. Nah, ini kita udah memastikan dan oke-oke saja kayak gitu. Baiklah, saya akan kasihkan HP ini sama pelanggan. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silahkan guys di komen-komen aja. Kalau ada pendapat lain, komen-komen juga. Oke, saya John Itung. Saya akhiri video ini sampai di sini. See you the next video, my brotherku.